Jadi ini saya langsung Insya Allah ya. So ya. Tak mau jadi tim pelengkap saja, Ivar Jenner dan Rafael Struijk targetkan emas di SEA Games Thailand. Penasaran? Yuk kita simak videonya. Dua bintang timnas Indonesia U22, Ivar Jenner dan Rafael Struijk mempunyai target yang sama di SEA Games Thailand 2025. Keduanya menargetkan medali emas untuk timnas Indonesia U22 di ajang tersebut. Sebagaimana yang diketahui, timnas Indonesia U22 sedang melakoni pemusatan latihan untuk persiapan SEA Games Thailand. Multi ajang olahraga tersebut akan berlangsung di Thailand pada 3-18 Desember 2025 mendatang. Dalam ajang ini, skuad Garuda berstatus sebagai juara bertahan. Sebab pada edisi sebelumnya, timnas Indonesia U22 berhasil mengandaskan Thailand 5-2 di partai final. Walau begitu, saat ini ujian berat akan dihadapi oleh timnas Indonesia U22 karena sang finalis edisi sebelumnya berstatus sebagai tuan rumah. Ditambah lagi, tim-tim lain seperti Vietnam dan Malaysia terus berkembang untuk merebut hasil terbaik. Soal itu, Ivar dan Rafael merasa tak keberatan. Keduanya meyakini timnas Indonesia U22 mampu mempertahankan medali emas di SEA Games Thailand. Ivar dan Rafael menilai persiapan timnas Indonesia U22 positif untuk memenuhi target tersebut. Kami punya 1 emas, membawa kembali medali emas untuk Indonesia. Saya rasa persiapannya bagus. Saya baru di sini 2 hari, tapi kualitas tim sangat baik untuk mempertahankan emas. Jadi, ayo kita kejar itu, ungkap Ivar Jenner. Terakhir kali kami menang emas, jadi sekarang tujuan kami juga harus sama, juara lagi. Menurut saya, hasil selain emas tidak cukup. Jadi kami harus berlatih keras, bekerja keras, dan semoga bisa mencapai final lalu memenangkannya, timpal Rafael Struijk. Di sisi lain, pelatih timnas Indonesia U22 Indra Syafri tetap realistis memandang target medali emas di SEA Games Thailand ini. Berhubung tuan rumahnya Thailand yang merupakan tim kuat, juru taktik asal Sumatera Barat itu mengatakan para pemain hanya perlu bermain maksimal tanpa terbebani target tersebut. Tentu semua orang ingin medali emas, tetapi kita juga harus realistis. Kita bermain di Thailand, tetapi semua pemain sesuai dengan arahan Ketua Umum harus bermain maksimal. Makanya kami memilih pemain-pemain yang benar-benar kami anggap terbaik dan hasilnya nanti tentu kita yang terbaik, ungkap Indra Syafri. Sangat di luar dugaan, Timur Kapadze akui siap latih timnas Indonesia. Penasaran? Yuk kita simak videonya. Baru-baru ini, secara mengejutkan, mantan pelatih timnas Uzbekistan Timur Kapadze memberi sinyal kuat bahwa dirinya siap melatih timnas Indonesia. Yaps, dalam wawancara eksklusifnya dengan salah satu media Uzbekistan, Kapadze mengungkapkan alasannya meninggalkan Uzbekistan, rencana masa depan hingga keinginannya untuk segera kembali bekerja sebagai pelatih kepala. Sebelumnya, Kapadze resmi meninggalkan timnas Uzbekistan usai Federasi Sepak Bola negara tersebut menunjuk Fabio Cannavaro sebagai pelatih baru pada Oktober lalu. Meski sempat diminta bertahan untuk membantu proses adaptasi Cannavaro, pelatih berusia 43 tahun itu memilih mundur dan berfokus pada karir mandiri sebagai pelatih utama. Menurut laporan berbagai sumber di Uzbekistan, Kapadze memang sudah berniat hengkang sejak awal. Ia menolak posisi asisten pelatih karena ingin mengembangkan dirinya lebih jauh dan mengambil alih tim secara penuh. Sejumlah tawaran pun disebut telah datang, termasuk dari Federasi Sepak Bola Indonesia. Yang lebih mengejutkan lagi, Kapadze tak menutupi minatnya untuk menangani skuad Garuda. Ia mengaku siap jika benar-benar dipercaya untuk memimpin timnas Indonesia, bahkan menyatakan kesiapannya untuk mulai bekerja dalam waktu dekat. Saya bilang ke manajemen kalau ada pelatih baru, saya akan membantu dia beradaptasi setidaknya 2 sesi training. Setelah itu, saya lanjut bekerja sendiri dan mereka sepakat. Saya siap memimpin tim nasional Indonesia, saat ini saya sedang bebas dan menunggu tawaran, ungkap Timur Kapadze. Jelas, ucapannya itu semakin memperkuat kabar bahwa PSSI tengah mempertimbangkan sosok Kapadze sebagai kandidat utama pelatih baru timnas Indonesia. Pengalaman internasionalnya ditambah kiprah api saat membawa Uzbekistan lolos ke Piala Dunia 2026, membuat namanya dianggap cocok untuk melanjutkan proyek jangka panjang skuad Garuda. Kini, dengan statusnya yang sedang bebas, Kapadze menjadi salah satu nama paling menarik di bursa pelatih Asia.
Jika negosiasi berjalan lancar, bukan tak mungkin pelatih yang dikenal disiplin dan tegas itu segera menjadi arsitek baru timnas Indonesia dalam waktu dekat. Lantas, jika hal ini benar-benar terjadi, apa tugas terdekat Kapatse bersama timnas Indonesia? Berhubung skuad Garuda tidak mengagendakan FIFA Matchday di bulan ini, maka kemungkinan besar tugasnya akan dialihkan ke timnas U22 asuhan Indra Syafri. Hal ini dilakukan untuk memantang sekaligus beradaptasi agar nantinya ketika memimpin timnas senior tak terlalu canggung dan memahami karakter para pemain Indonesia. Lantas, apakah kalian setuju jika Kapatse benar-benar melatih timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Belum dapat restu dari klub, Mauro Zylstra ngotot ingin tampil di SEA Games. Ada apa sebenarnya? Yuk kita simak videonya. Striker jangkung keturunan Belanda Mauro Zylstra menunjukkan komitmennya untuk memperkuat timnas Indonesia U22 pada ajang SEA Games 2025. Yaps, Mauro termasuk dalam daftar 30 pemain yang dipanggil mengikuti pemusatan latihan timnas U22 di Jakarta. Ini merupakan persiapan akhir Garuda Muda menuju SEA Games 2025 Desember mendatang. Mauro bisa memenuhi panggilan mengikuti pemusatan latihan timnas U22 kali ini karena bersamaan dengan periode FIFA Matchday. Tim asuhan Indra Syafri itu juga dijadwalkan melakoni 2 laga uji coba kontra Mali pada 15 dan 18 November mendatang. Sementara, SEA Games 2025 akan berlangsung pada 3 hingga 18 Desember. Periode itu tidak termasuk dalam periode FIFA Matchday, sehingga klub punya wewenang untuk melepas pemain. Saat ditanya awak media, Mauro mengaku belum mendapat restu dari FC Volendam untuk tampil di SEA Games 2025. Namun, ia sedang bernegosiasi lewat agennya agar diberi lampu hijau. Langkah yang diambil Mauro ini terbilang mengejutkan dan penuh resiko. Bukan tidak mungkin, sikap ngotot itu bisa mengancam karirnya di FC Volendam. Meski begitu, Mauro punya alasan kuat ngotot ingin tampil di SEA Games 2025. Selain ingin membela Indonesia, ia juga masih minim mendapat kesempatan bermain musim ini bersama FC Volendam. Saya sudah bilang ke Volendam kalau saya ingin main di turnamen ini. Sekarang saya menunggu respons mereka, tapi saya rasa saya akan bisa main di SEA Games. Saya belum banyak bermain bersama FC Volendam, jadi saya dan agen saya sedang mencari solusi saat jeda musim dingin, ungkap Mauro Zylstra. FIFA dianggap standar ganda usai berikan sanksi berat kepada Tom Hai dan Shane Patinama. Ada apa sebenarnya? Yuk kita simak videonya. Setelah didera kekecewaan akibat tersingkir dari persaingan Piala Dunia 2026, timnas Indonesia harus menghadapi kenyataan pahit lain. Yaps, hal ini lantaran pemain timnas Indonesia Tom Hai dan Shane Patinama dipastikan absen dalam 4 pertandingan internasional timnas ke depan. Hukuman ini dijatuhkan oleh FIFA setelah keduanya dianggap melakukan protes berlebihan seusai laga kontra Irak di kualifikasi. Tak hanya larangan bermain, kedua pemain berdarah Belanda Indonesia ini juga dikenai denda finansial yang cukup besar, yakni 103 juta per pemain. Ironisnya, besaran denda ini memunculkan pertanyaan besar mengenai standar hukuman yang diterapkan oleh Badan Sepak Bola Dunia tersebut. Bandingkan saja dengan kasus kontroversial 7 pemain naturalisasi Malaysia yang baru-baru ini terbukti ilegal. Saat itu, FIFA hanya menjatuhkan denda 40 juta per pemain untuk kasus naturalisasi ilegal Malaysia. Jelas, jumlah ini kurang dari separuh denda yang harus ditanggung oleh Tom Hai dan Shane Patinama atas kasus protes di atas lapangan. Perbedaan signifikan dalam besaran denda untuk 2 jenis pelanggaran yang berbeda ini menimbulkan kekhawatiran dan spekulasi di kalangan pecinta sepak bola Asia Tenggara. Publik mempertanyakan mengapa pelanggaran terkait protes emosional dihargai dengan denda yang lebih mahal daripada pelanggaran administratif yang secara fundamental merusak integritas kompetisi. Seperti kasus naturalisasi ilegal, jelas keputusan FIFA ini dipastikan menjadi sorotan utama di ranah sepak bola regional. PSSI dan komunitas sepak bola Indonesia kini didorong untuk mempelajari kasus ini lebih lanjut dan mempertimbangkan langkah hukum atau banding terhadap denda yang dinilai tidak proporsional. Kontroversi ini tidak hanya menjadi pukulan telak bagi Tom Hai dan Shane Patinama,
tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap transparansi dan keadilan dalam penegakan aturan FIFA. Lantas, bagaimana nih tanggapan kalian soal standar ganda FIFA ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.